Puji Tuhan, untuk pagi hari ini kembali dengan penyertaan Tuhan kita dibangunkan. Walaupun kita berada di dalam keadaan lampu mati seperti ini, tapi tidak pernah mengurangi kesempatan bagi kita untuk diberkati Allah. Walaupun saudara tidak lihat saya tidak lihat saudara, dan saya nggak lihat saudara mengantuk atau tidak, dan saya nggak lihat saudara lagi merem atau saudara lagi bagaimana dengan sikapmu, tapi hormati Tuhan tetap ya. Haleluya. Mazmur 137 kita tadi mulai dengan kalimat pertama, di tepi sungai-sungai Babel. Di sana kita duduk sambil menangis. Ada saatnya kita berada di tepi sungai Babel. Artinya hidup ini tidak selalu berada di dalam keadaan nyaman dan zona aman seperti pagi ini. Bersyukur Tuhan sudah kasih terang di luar. Kita boleh melihat bagaimana ketika kita berada di tepi sungai Babel, gambar yang diangkat untuk kondisi orang-orang Israel yang di dalam tawanan. Mereka harus menempuh 70 tahun tinggal di Babel, tinggal di sana. Mereka punya alasan untuk diam, untuk bisu. Ayat ini berkata, ketika ada orang-orang yang minta kami untuk menyanyikan nyanyian sukacita, maka ayat 4 mereka menjawab, bagaimana aku menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Ketika mereka dalam tawanan, ketika mereka dibelenggu, ketika mereka hanya sebagai orang-orang tawanan yang tidak pernah punya kebebasan, mereka hanya ada ketika semua baik. Ketika tidak dalam keadaan yang baik, mereka tidak pernah bisa memuji Tuhan. Kita perhatikan gambar daripada kehidupan kita, yang seringkali kita anggap bahwa kehidupan ini hanya ingin ikut Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja. Paulus ingatkan, engkau tetap menjadi pembawa firman, pemberita Injil, baik atau tidak baik keadaannya, senang atau susah. Iman kita tidak bergantung kepada perkara yang menyenangkan saja. Masih ingat bagaimana pelita di dalam kemah suci? Ada halaman, ada kemah suci, ada ruang maha suci. Di ruang kudus ini, di ruang suci ini, dikatakan engkau harus mengganti dan menyalakan pelita pagi dan petang. Kata pagi dan petang berbicara tentang baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Iman Kristiani kita bukan tampak di waktu keadaan-keadaan baik, lalu ketika tiba di kondisi yang tidak baik, kita mulai hilang identitas. Mereka menangis, kita menangis. Mereka berteriak, kita berteriak. Mereka mulai menyalahkan Allah, kita pun mulai menyalahkan Allah. Saudara, Allah tidak ingin melihat iman kita mempunyai frekuensi bunglon. Apa itu bunglon? Bisa berganti warna, di mana dia menempel di sana warnanya jadi begitu. Allah tidak ingin iman Kristiani kita menjadi iman bunglon. Dalam kondisi tertentu maka iman kita kehilangan identitas. Allah tidak pernah biarkan saudara dan saya mulai redup imannya ketika kondisi meredup. Hidup ini nggak selalu senang, hidup ini nggak selalu tertawa, hidup ini tidak selalu dalam keadaan nyaman. Pengkhotbah 3 berkata, segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya, ada masanya. Saudara kalau tidak bisa baca, saya bacakan. Yang bisa baca boleh ya. Pada kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, untuk segala sesuatu ada masanya,
Untuk apapun di langit, di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang bisa baca ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 5. ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk meluk, ada waktu untuk menahan diri dari meluk, Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk dan ada waktu untuk. Masih ada beberapa ayat lagi, tetapi semua punya waktu yang tidak sama. Tapi ingat ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Galatia pasal yang ke-6 berkata, jangan pernah berhenti berbuat baik. Bukan hanya ketika dalam kondisi yang baik. Manusia seringkali dikuasai, manusia seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, jadi ada waktu seolah-olah tidak punya kepastian hidup. Firman Allah ingin kita punya sesuatu yang dapat kita pegang, yang tidak tergoyahkan. Firman Allah mau saudara dan saya tidak berkata seperti orang Israel. Bagaimana kami dapat menyanyi di negeri orang-orang Babel? Pada waktu kami ditawan, bagaimana kami bisa menyanyi? Iman seperti itu tidak dicari Allah. Tapi iman yang tegar, iman yang teguh, iman yang tidak pernah goyah, iman yang membawa kita kepada perkara-perkara yang lebih kuat ke depan. Coba kita kembali ke Mazmur 137. Mazmur 137. Ayat yang ke-7, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom pada hari pemusnahan Yerusalem, mengatakan runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Ingatlah ya Tuhan. Kalau Allah diminta untuk mengingat, mengapa kita tidak ingat akan kasih Allah? Seringkali kita tidak dapat menangkap kehendak Allah karena kita dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Pasal 139. Allah tidak terpengaruh dengan apapun kondisi kita. Dia selalu ada untuk kita. Baik itu di langit yang tinggi, engkau ada di sana. Apakah ada di bawah dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, di sana juga tanganmu menuntun aku. Jikalau aku berada di dalam kegelapan, terangmu sekeliling menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Allah tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Dia tidak pernah berubah. Kondisi baik, kondisi tidak baik. Tapi dalam setiap saat, kapanpun engkau mencari Allah, Dia selalu ada. Engkau yang membuat aku bersyukur. Ayat 14. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dalam setiap keadaan kita, keberadaan Allah tetap ada untuk kita. Keberadaan Allah selalu ada untuk menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Sebab itu, belajar dari sikap Allah yang tidak terpengaruh untuk tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk tetap mendampingi kita kapan saja. Untuk tetap ada di hadapan hadirat-Nya. Dalam kondisi seperti apapun, Dia tetap ada untuk kita. Haleluya. Hari ini kembali kita berjalan. Kondisi ini tidak membuat kita surut. Ketika saudara tadi tiba dan melihat kondisi lampu mati, saudara tidak langsung kembali pulang. Walaupun saudara tahu kita harus duduk membaca dengan HP masing-masing di tangan. Tidak menjadi surut karena situasi yang demikian. Ibadah kita tidak terpengaruh karena iman kepada Allah tidak akan mengurangi cara Allah, menjadi pertolongan atas kita. Setiap saat, dalam kondisi apapun. Mazmur 142 ayat yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, celakaku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Aku berseru, ayat yang ke-6, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Tidak terpengaruh. Allah selalu ada untuk menjadi pertolongan bagi kita. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Haleluya. Allah selalu ada. Dalam situasi, dalam kondisi seperti apapun, Allah tetap ada. Haleluya. Kepada seluruh jemaat live streaming, kami minta maaf sebab hari ini kami tidak bisa menayangkan secara live streaming karena listrik padam, tapi akan disampaikan, akan di-upload untuk waktu yang berikutnya. Kiranya Tuhan tolong kita pada pagi ini, dan kita akan berdoa sebelum kita lanjut dengan pekerjaan kita. Puji Tuhan. Kita akan berdiri bersama dan kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri.
syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Tidak ada saat di mana Engkau berkata, aku tidak bisa menolong Engkau. Tidak ada saat di mana aku harus mendengar Engkau berkata, aku tidak mau lagi menolong Engkau. Saat yang baik, saat yang tidak baik, saat gelap ataupun saat terang, saat pagi ataupun petang ataupun tengah malam, Engkau selalu ada bagiku. Kami rasakan penyertaan-Mu, kami rasakan pimpinan-Mu, kami rasakan Engkau ada untuk kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Bersyukur untuk hari yang Engkau berikan, sekalipun lampu mati, kendaraan-kendaraan tidak ada, mungkin dalam kondisi yang sulit kami harus mencapai tempat ini untuk beribadah, tetapi Engkau sudah tolong kami. Dan hari ini tetap berjalan dengan penyertaan Allah. Anugerah-Mu besar ya Tuhan, melimpah bagi setiap kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dan biarkan iman kami tetap bergantung penuh kepadamu. Bisa kami andalkan, bisa kami cari, bisa kami minta. Karena Engkau Tuhan dan Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini dengan segala pertolongan Allah, memberkati seluruh pekerjaan kami. Mulai berangkat bekerja, mulai berangkat bersekolah untuk anak-anak kami, tetap di dalam pemeliharaan Allah. Bahkan Engkau melihat kondisi-kondisi anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, di tempat-tempat pembaringan mereka diberkati oleh Allah. Kekuatan kami datang daripada-Mu, berkat kami datang daripada Allah. Kalau kami mulai bekerja sebentar, di setiap pekerjaan kami diberkati Allah. Kesehatan yang Kau berikan, pekerjaan yang Kau berikan, diberkati Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk acara sebentar malam, ketika kami akan datang di rumah duka Grand Heaven. Kami berdoa, jadikan kami berkat untuk menghiburkan keluarga Rianto, dan berkat Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan seluruh hari yang Kau berikan menjadi hari kesempatan Allah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih di dalam nama Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami, akan mengikat kami, memberkati sepanjang hari. Kami akan berjalan melangkah dengan pimpinan penyertaan-Mu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.